Pada masa kejayaan kerajaan Majapahit, hiduplah seorang pemuda bernama Maospati. Ia adalah seorang abdi dalam yang sangat setia dan memiliki watak yang luhur. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia berhasil menjadi salah satu prajurit kepercayaan Raja Hayam Wuruk. Kehadirannya selalu diandalkan untuk menjalankan berbagai tugas penting, baik di medan perang maupun di lingkungan istana. Maospati dikenal bukan hanya karena kemampuannya dalam bertempur, tetapi juga karena keramahan dan budi pekertinya yang halus. Ia sangat dihormati oleh sesama prajurit dan disayangi oleh rakyat. Sifatnya yang rendah hati membuat ia tidak pernah sombong, meskipun ia memiliki posisi yang cukup penting di istana. Di tengah kesibukan mengabdi kepada kerajaan, Maospati jatuh cinta pada seorang gadis desa yang cantik jelita bernama Nyi Endang. Kecantikan dan kelembutan Nyi Endang berhasil meluluhkan hatinya. Cinta mereka bersemi dengan tulus, jauh dari intrik dan politik istana. Maospati dan Nyi Endang saling berjanji setia. Mereka berharap kelak dapat menikah dan hidup bahagia. Kisah cinta mereka menjadi rahasia indah yang hanya diketahui oleh beberapa orang terdekat, karena Maospati sadar bahwa hubungannya dengan rakyat biasa akan menimbulkan isu di kalangan bangsawan istana. Kehidupan di dalam istana Majapahit tidak luput dari pandangan mata yang iri dan dengki. Salah satu yang menaruh hati pada Nyi Endang adalah Pangeran Jaka, seorang pangeran yang juga merupakan sepupu raja. Namun, cinta Pangeran Jaka bertepuk sebelah tangan, karena Nyi Endang hanya mencintai Maospati. Pangeran Jaka yang angkuh tidak menerima penolakan tersebut. Ia merasa martabatnya sebagai seorang pangeran direndahkan oleh seorang gadis desa yang lebih memilih abdi dalam seperti Maospati. Ia pun menyimpan dendam dan merencanakan sesuatu untuk memisahkan keduanya. Dendam Pangeran Jaka semakin memuncak ketika ia melihat keharmonisan hubungan Maospati dan Nyi Endang. Ia mulai mencari cara untuk menjatuhkan Maospati di mata raja. Dengan segala kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya, ia berusaha menyebarkan fitnah bahwa Maospati adalah seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh kerajaan. Fitnah tersebut disebarkan secara diam-diam, menciptakan keraguan di kalangan istana. Pangeran Jaka berhasil menciptakan suasana yang tidak kondusif, membuat Maospati yang tadinya sangat dipercaya kini mulai diragukan kesetiaannya. Hal ini menjadi awal dari tragedi yang akan menimpa Maospati. Suatu hari, Maospati mendapat tugas penting dari raja untuk pergi keluar kota dalam misi yang sangat rahasia. Tugas ini mengharuskan ia meninggalkan Nyi Endang untuk sementara waktu. Maospati pun menemui Nyi Endang untuk berpamitan dan meyakinkannya bahwa ia akan segera kembali. Nyi Endang yang cemas karena merasa firasat buruk, memohon kepada Maospati agar tidak pergi. Namun, Maospati meyakinkan Nyi Endang bahwa tugasnya adalah pengabdian kepada raja dan kerajaan. Ia berjanji akan menjaga hati dan kesetiaan mereka sampai ia kembali. Sebelum berpisah, Nyi Endang memberikan sebuah cincin sebagai tanda pengikat janji setia mereka. Ia berpesan agar Maospati selalu menjaga cincin itu dan tidak pernah melepasnya. Cincin itu menjadi simbol cinta mereka yang suci dan tak terpisahkan. Janji setia itu diikrarkan di bawah pohon beringin tua. Dengan hati yang berat, Maospati pun pergi, meninggalkan Nyi Endang yang terus meratapi kepergiannya. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa kepergian ini adalah awal dari sebuah intrik yang dirancang oleh Pangeran Jaka. Selama Maospati menjalankan tugas, Pangeran Jaka tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan rencana jahatnya. Pangeran Jaka mengirimkan surat palsu kepada Nyi Endang yang seolah-olah berasal dari Maospati. Isi surat palsu itu menyatakan bahwa Maospati telah jatuh cinta pada wanita lain di tempat perantauannya dan telah mengkhianati Nyi Endang. Surat itu juga meminta Nyi Endang untuk melupakan cinta mereka dan menikah dengan orang lain. Tentu saja, surat itu berhasil menghancurkan hati Nyi Endang. Nyi Endang yang sedih dan merasa dikhianati akhirnya menyerah pada Pangeran Jaka. Dengan hati yang hancur, ia bersedia menerima pinangan Pangeran Jaka. Peristiwa ini menjadi kemenangan bagi Pangeran Jaka, yang berhasil menyingkirkan saingannya dan mendapatkan hati Nyi Endang melalui kebohongan dan fitnah. Pernikahan Nyi Endang dan Pangeran Jaka pun dilangsungkan. Hal ini dilakukan secepatnya sebelum Maospati kembali. Pangeran Jaka sangat senang, karena ia berhasil mencapai tujuannya, yaitu memiliki Nyi Endang dan menjatuhkan Maospati di mata orang lain.
Setelah menyelesaikan tugasnya, Mauspati kembali ke Majapahit dengan hati yang penuh kerinduan. Ia bergegas menemui Nyi Endang untuk menceritakan perjalanannya dan menepati janjinya. Namun, ia disambut dengan kabar yang sangat mengejutkan. Mauspati diberitahu bahwa Nyi Endang telah menikah dengan Pangeran Jaka. Ia tidak percaya. Dengan marah dan kecewa, ia segera mencari Nyi Endang untuk meminta penjelasan. Ia merasa dikhianati dan marah atas janji setia yang telah mereka ucapkan. Di hadapan Nyi Endang, Mauspati menunjukkan cincin yang ia jaga dengan baik selama perjalanannya. Nyi Endang yang terkejut melihat cincin itu, menyadari bahwa ia telah ditipu oleh surat palsu Pangeran Jaka. Ia menjelaskan semuanya kepada Mauspati dan meminta maaf. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Mauspati sudah terlanjur sakit hati dan merasa putus asa. Ia merasa bahwa cintanya yang tulus telah dihancurkan oleh fitnah dan kebohongan. Kemarahan dan kesedihan memuncak di dalam dirinya. Mauspati yang sudah terlanjur sakit hati tidak dapat menahan amarahnya. Ia menyadari bahwa dalang di balik semua ini adalah Pangeran Jaka. Mauspati pun menantang Pangeran Jaka untuk bertarung, menuntut pertanggungjawaban atas fitnah dan pengkhianatannya. Pertarungan sengit terjadi di dekat telaga. Pangeran Jaka yang terdesak, menggunakan segala cara kotor untuk mengalahkan Mauspati. Namun, karena Mauspati memiliki kesaktian dan hati yang tulus, Pangeran Jaka tidak dapat mengalahkannya. Dalam keputusasaan, Pangeran Jaka berteriak meminta bantuan kepada para prajurit. Ia memfitnah Mauspati sebagai seorang pemberontak yang hendak membunuhnya. Para prajurit yang tidak tahu duduk perkaranya, akhirnya mengepung Mauspati dan membunuhnya secara kejam. Dengan nafas terakhirnya, Mauspati mengangkat tangannya ke langit dan mengucapkan sebuah kutukan. Ia bersumpah, jika memang aku tidak bersalah dan tulus mencintai Nyi Endang, maka tempat ini akan menjadi saksi bisu dari pengkhianatan kalian. Nama saya, Mauspati, akan abadi di tempat ini. Setelah Mauspati meninggal, Nyi Endang yang melihat kejadian itu dari jauh merasa sangat menyesal. Ia menyadari kesalahannya karena tidak sabar menunggu dan termakan oleh fitnah. Ia menangis dan meratapi kepergian Mauspati yang begitu tragis. Tangisan Nyi Endang yang tulus dan penuh penyesalan membuat telaga di dekatnya menjadi penuh dengan ikan lele yang aneh. Ikan-ikan ini konon muncul dari air mata Nyi Endang dan menjadi pengingat atas kesedihan yang ia rasakan. Telaga itu kemudian dikenal dengan nama Telaga Lele. Pangeran Jaka yang berhasil mendapatkan Nyi Endang dan menyingkirkan Mauspati tidak pernah bahagia. Ia selalu dihantui oleh arwah Mauspati dan rasa bersalah yang mendalam. Kebahagiaan yang ia dapatkan dengan cara curang tidak pernah bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, wilayah tempat Mauspati meninggal dan mengucapkan kutukan itu menjadi sebuah daerah yang makmur. Untuk mengenang kisah tragisnya, masyarakat pun menamakan wilayah itu dengan nama Mauspati, yang diyakini berasal dari nama pahlawan yang tewas tersebut. Kisah Mauspati adalah sebuah legenda yang syarat akan pesan moral yang mendalam. Legenda ini mengajarkan kita tentang bahaya fitnah dan keangkuhan. Bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan tidak akan pernah langgeng. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Jika Nyi Endang lebih bersabar dan tidak terburu-buru mempercayai surat palsu, mungkin tragedi ini tidak akan terjadi. Kutukan Mauspati bukanlah sekadar sumpah dendam, tetapi sebuah penanda kebenaran. Nama Mauspati yang abadi di wilayah tersebut menjadi saksi bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, meskipun harus melalui jalan yang tragis. Hingga kini, kisah Mauspati terus diceritakan secara turun-temurun di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan sekitarnya. Legenda ini tidak hanya menjadi cerita pengantar tidur, tetapi juga pengingat akan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan.